Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan pesan saya pada pertemuan kemarin, hari ini kita akan membahas tentang perbandingan. Oke, langsung saja. Nah, pada perbandingan ini kita ada 4 sub materi. Yang pertama ada pengertian, dan perbandingan ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ada perbandingan berbaris nilai, perbandingan senilai, dan perbandingan bertingkat. Langsung saja untuk pengertiannya. Nah, perbandingan dalam matematika dapat disebut juga sebagai rasio. Nah, perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai, nah di sini ada A.2B atau A per B. Nah, perbandingan dalam kehidupan sehari-hari ini penerapannya banyak gitu ya. Salah satunya adalah penulisan skala pada peta merupakan salah satu penerapan perbandingan. Misalnya di peta itu 1 cm dan di keadaan aslinya itu berapa kilometer, seperti itu. Nah, untuk langsung saja ke jenis yang pertama, yakni perbandingan senilai. Perbandingan senilai, pada perbandingan senilai ini naik turunnya nilai suatu variabel dengan variabel lain adalah sejalan. Artinya jika nilai suatu variabel ini naik, maka variabel lain yang dibandingkan juga ikut naik. Begitu pula sebaliknya, jika variabel pertama turun, maka yang kedua juga ikut turun, seperti itu untuk yang perbandingan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya contoh soalnya. Sebuah perusahaan konveksi mampu memproduksi sebanyak 150 potong pakaian selama 6 hari. Berapa banyak jumlah pakaian yang mampu diproduksi? Nah, di sini untuk banyak pakaiannya udah diketahui bahwa 150 potong 6 hari, maka dalam 21 hari ini banyak pakaiannya berapa gitu ya. Kita misalkan banyak pakaiannya sama dengan A dan waktu produksinya sama dengan B. 150, B1 sama dengan 6, dan B2 sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan adalah A2. Nah, untuk rumus perbandingan senilai itu sendiri yakni A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita substitusikan nilai A1-nya 150, B1-nya 6, dan B2-nya sama dengan 21. Lalu kita kalikan silang, maka A2-nya kita peroleh 525. Nah, jadi banyaknya pakaian yang diproduksi adalah 525 potong kain. Itu untuk contoh soal perbandingan senilai. Lanjut, yakni jenis yang kedua, yakni perbandingan berbalik nilai. Nah, pada perbandingan berbalik nilai, jika suatu variabel naik, maka variabel yang dibandingkan justru turun. Sebaliknya, jika nilai suatu variabel itu turun, maka variabel yang dibandingkan justru akan naik. Agar lebih jelasnya kita ke contoh soalnya, yakni seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Nah, berapa persediaan itu akan habis? Langsung kita buat tabelnya aja di sini, yakni banyak kambing dan lama persediaan. Banyak kambing yang pertama yakni 20, habisnya 18 hari. Nah, kalau misalnya kambingnya ditambah 4, berarti 24 kambingnya. Habis persediaan makannya dalam berapa hari nih? Kita misalkan kambingnya A dan lama persediaannya B, maka A1 sama dengan 20, B1 sama dengan 18, dan A2 sama dengan 24. Serta yang ditanyakan adalah B2. Nah, yang ini rumusnya untuk yang berbalik nilai ini, yang B2 dan B1-nya ini ditukar. Jadi A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, jadi kita substitusikan saja. Jadi 20 per 24 sama dengan B2 per 18. Kita kalikan silang. B2-nya kita dapatkan 15. Nah, jadi persediaan makanan akan habis dalam waktu 15 hari. Lanjut ke jenis perbandingan yang terakhir, yakni adalah perbandingan bertingkat.
Nah, perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Nah, langsung aja ke contoh permasalahannya. Di sini ada perbandingan kelereng Purpon, Adi, dan Hidayat adalah 4:1:5. Nah, di sini ada 3 perbandingan ya. Jadi itu merupakan perbandingan bertingkat. Jika selisih banyak kelereng Hidayat dan Aldi adalah 320 butir, maka jumlah kelereng mereka bertiga adalah, nah, kita ketahui bahwa selisih perbandingan Hidayat dan Aldi adalah 4. Ya, dari 5 dikurang 4. Ini kan 1:5, jadi 5 dikurang 4. Nah, kemudian selisih kelereng Hidayat dengan Aldi adalah 320 butir. Ya, ini jumlahnya. Ini perbandingannya. Kemudian jumlah perbandingan bertiga adalah 4 ditambah 1 ditambah 5. Jadi 10. Jumlah kelereng bertiga yang kita cari, kita misalkan adalah X. Jadi rumusnya yakni selisih 4 per selisih nilainya dari Hidayat dan Aldi 320 sama dengan 10, yakni perbandingan bertiga per jumlah kelereng bertiganya. Lalu kita kalikan silang, maka X-nya 320 dikali 10 per 4. Jadi 800 butir. Maka jumlah kelereng mereka bertiga adalah 800 butir. Nah, sekian untuk materi perbandingan ya. Ada 3 jenis, tadi ada yang senilai, ada yang terbalik, dan ada yang bertingkat. Nah, untuk materi perbandingan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, udah cukup. Tidak ada, sudah cukup. Oke, terima kasih ya. Untuk latihan soalnya setelah saya berikan ya di GCR. Sekian, saya tutup pembelajaran pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.